masuk. Selamat duduk ya, selamat duduk. Assalamualaikum. Ini bajunya bagus banget nih. Sebelah sini mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang ini, ada baiknya kita memulai dengan membaca doa agar kegiatan kita itu berjalan dengan lancar ya. Siapa nak yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Silakan nak. Oke, baiklah, sebelum kita melakukan pada kegiatan hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya nak sudah memimpin doa. Sebelumnya kalian udah kenal sama ibu belum? Belum. Masa belum semuanya? Iya. Nah, jadi ibu mau perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama ibu Kerin Aricaniago. Kalian bisa panggil ibu Kerin. Ada yang ingin ditanyain nggak nih tentang ibu? Paling Ibu pernah kuliah di mana? Jadi ibu S1-nya di Universitas Sriwijaya, kemudian S2-nya itu di UNJ. Ada lagi? Ibu udah lama. Kebetulan baru 1 tahun. Ada lagi nggak nih? Alamat tempat tinggal Ibunya di mana? Jadi ibu itu di sini ngerantau. Jadi ibu itu tinggalnya di Kenten, tapi aslinya ibu itu di Setayu. Kalau hobi itu hobi apa? Hobi ibu sih kebetulan masak, terus tuh jalan-jalan. Ada lagi nggak nih? Gak ada? Ada rencana mau ke S3? Kayaknya belum kepikiran nak. Baik, sebelumnya ini anak-anak udah pada saling kenal belum? Sudah. Berarti ini satu kelas ya? Ibu ini pernah loh melihat kalian, tapi nggak tahu nama kalian. Jadi ibu mau tahu nama kalian satu persatu ya. Boleh ya perkenalan diri lagi ya, walaupun kalian udah ada yang saling kenal. Tapi kan ibu belum ya. Boleh dimulai nak dari sebelah kanan ibu. Halo semuanya. Hai. Kenalin, nama aku Latifah Amanda Putri Nur. Hobi aku baking. Hebat. Halo semuanya. Hai. Kenalin, nama aku Adania, biasanya dipanggil Nia. Hobi aku menyanyi. Halo semuanya, Hai. perkenalkan nama aku Darmana Diva, biasanya dipanggil Diva. Hobi aku memasak. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama aku Sania Putri Ayu Febirantika, biasa dipanggil Sania. Hobi saya menggambar. Hai Sania. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama aku Juwita Madira, biasa dipanggil Juwita. Hobi aku berenang. Halo semuanya. Hai. Kenalkan, nama aku Nur Anissa Sawitri. Kalian bisa panggil aku Liwit. Hobi aku traveling. Hai. Halo. Kenalin, nama aku Gina Rizky Amatia, panggilan aku Gina. Hobi aku nyanyi. Wah, namanya bagus-bagus, terus hobinya juga keren-keren. Ibu mau ngetes nih. Tadi ini Nia ya. Iya. Coba ibu mau tanya, ini siapa tadi namanya? Juwita. Betul? Iya, Bu. Hobi Juwita tadi apa? Ayo nggak nyimak nih. Gak inget, Bu. Nggak ingat ya. Tadi Juwita hobinya apa nak? Renang, Bu. Berenang. Terus Ya. ini siapa tadi namanya? Sania ya? Iya, Bu. Nama mbak ini siapa Sania? Nama mbaknya Gina. Betul? Betul. Hobinya? Sini. Wih, bisa dong nyanyi nanti. Jadi ini kalian sudah saling kenal mengenal ya. Iya. Baik anak-anak, terima kasih ya kalian sudah hadir ke ruang BK ini, yang dimana kalian itu sudah meluangkan waktu di salah-salah kesibukan kalian. Tadi sebelumnya ada MK? Ada. MK siapa nak kalau boleh tahu? Kalau di kelas aku, emangnya Pak Yosef. Pak Yosef. Oh berarti kamu dari BK kelas mana? A? B. Oh B. Kalau nak Wiwi? Aku guru aku Pak Bu Risma
berarti aku kelas A. Ini ada yang sekelas? Ada. Siapa nih yang sekelas? Sekelas Sama Gina. Sama Gina, sama Lili. Sama Gina. Oh banyak nih yang sekelas ya berarti. Udah ada yang saling kenal dong berarti ya. Iya. Baik. Terima kasih anak-anak ya sudah hadir ke sini. Tadi kalian tanpa paksaan kan ke sini atau ikut-ikutan teman? Alhamdulillah. Nah, baik. Jadi anak-anak, di sini Ibu mau tanya lebih dalam ya kepada kalian semua. Jadi di sini kalian merantau atau tinggal sama orang tua? Merantau, ada yang tinggal sama orang tua ya. Gimana nih perasaan kalian merantau? Perasaan aku selama merantau ini aku jadi lebih mandiri. Udah bisa masak ya? Udah dong. Tapi sering nggak sih homesick? Sedikit ya. Jadi kalian kalau ngekos itu kan berarti apa-apa sendiri. Nah ini kalian kalau kemana-mana itu sama pacar atau sama teman biasanya? Naik motor sendiri dong. Naik motor Sendiri. coba ya? Tapi sama temen juga. Tapi beda prodi. Oh beda prodi. Jadi kalian harus banyakin teman lah ya biar bisa diajak kemana-mana, biar nggak bosan juga di kosan. Tapi kalian sering nggak sih kalau misal kangen terus nangis malu-malu di kamar? Sering. Mungkin ya itulah ya resiko kita kalau merantau jauh dari orang tua, pasti banyak banget bebannya. Tapi kalian jangan sedih, jangan nangis-nangis karena orang tua kalian itu juga pasti capek ya mencari uang untuk biaya kalian kuliah di sini. Jadi kalian harus semangat ya. Semangat dong. Sebelumnya anak-anak di sini sudah pernah melakukan kegiatan bimbingan kelompok belum? Belum. Belum ya? Nanti aja lah kita bahas. Ibu mau lebih dekat lagi nih sama kalian. Kalian kesini kalau ke kampus itu pakai kendaraan sendiri atau naik gojek? Kendaraan sendiri. Nah, jadi di sini anak-anak, Ibu mau menjelaskan sedikit ya tujuan Ibu mengumpulkan kalian ke ruang BK dengan membentuk lingkaran seperti ini. Jadi di sini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Udah pernah dengar belum kata bimbingan kelompok? Atau ada yang pernah melakukan sebelumnya? Pernah dengar ya? Nah sebelum kita jelasin Ibu mau nanya dulu nih, mau melihat pendapat-pendapat kalian. Jadi kan di dalam bimbingan kelompok itu ada dua kata ya, ada kata bimbingan dan ada kata kelompok. Ibu mau tanya dulu, menurut pendapat kalian bimbingan itu apa sih? Ada yang ingin berpendapat mungkin? Saya Bu. Silakan nak. Oke Bu, jadi menurut pendapat Wiwit, arti bimbingan itu adalah proses bantuan yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang yang membutuhkan, seperti guru membimbing, membantu peserta didiknya, terus juga seperti dosen membantu mahasiswanya Bu gitu. Betul sekali ya. Ada lagi yang ingin berpendapat mungkin? Ya, Bu. Silakan nak. Baik, menurut saya Bu, bimbingan itu adalah proses bantuan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Nah, betul yang dikatakan sama Wiwit, sama Nia. Jadi bimbingan itu adalah suatu proses bantuan yang diberikan oleh tenaga profesional seperti konselor, dosen, guru BK kepada individu yang membutuhkan. Nah, sekarang kata yang kedua yakni kelompok. Ibu mau tanya nih, siapa yang tahu kelompok? Pasti tahu semua ya. Silakan nak. Jadi Bu, kelompok itu adalah kumpulan orang-orang yang lebih dari 2 orang. Ada lagi yang ingin berpendapat yang lain? Saya Bu. Silakan nak. Kalau menurut Gina, kelompok itu adalah suatu perkumpulan orang yang berisikan lebih dari 2 yang mempunyai tujuan yang sama. Betul. Ada lagi mungkin yang ingin berpendapat yang lain? Sama Bu. Sama semua ya. Baik, jadi kalian sudah menjelaskan ya arti dari bimbingan sama arti dari kelompok. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan kan pendapat dari teman-teman. Nah, Ibu mau nanya nih, jadi kalian gabungin aja ya bimbingan dengan kelompok. Itu siapa nih yang mau berpendapat terkait bimbingan dan kelompok ini? Silakan nak. Jadi Bu, menurut saya bimbingan kelompok itu adalah proses kegiatan layanan yang dipimpin oleh guru BK yang diberikan kepada beberapa individu atau kelompok tadi untuk memecahkan sebuah masalah atau mencari solusi dari masalah tersebut, Bu. Bagus sekali ya yang sudah dijelasin sama siapa tadi namanya? Diva, Bu. Diva.
Jadi anak-anak, bimbingan kelompok itu adalah proses layanan atau proses bantuan yang ibu sebagai tenaga profesionalnya, sebagai dosen atau konselor atau guru BK atau disebut itu sebagai pemimpin kelompok ya, kalau dalam bimbingan kelompok itu diberi bantuan kepada kalian sebagai anggota kelompoknya, yaitu sekumpulan individu yang terdiri dari 2 sampai 8 atau 10 orang. Di mana tujuannya itu untuk menyelesaikan permasalahan, terus menambah kalian wawasan atau informasi yang belum kalian ketahui sebelumnya. Nah, mungkin kalian di sini masih bingung ya, apa aja sih di dalam bimbingan kelompok itu mau ngelakuin apa aja ya. Jadi anak-anak, di dalam bimbingan kelompok ini itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu yang seperti kita lakukan sekarang, yakni tahap pembentukan. Di mana di sini ibu akan memperkenalkan secara mendalam, terus kalian juga mungkin biar nyaman, terbuka. Terus kemudian nanti juga ada peralihan, yang dimana itu kita akan melakukan ice breaking ya, biar kalian semangat, terus nggak lesu. Ini kayaknya udah loyo semua nih, karena siang ya. Iya. Selanjutnya juga nanti ada kegiatan atau inti, itu kita akan melakukan. Ibu udah siapin media pembelajaran nanti kita ada sedikit permainan ya dalam media pembelajaran tersebut, dan yang terakhir itu nanti kita ya penutup terakhir. Nah, jadi di sini kita sudah kumpul dan ibu sudah menyepakati bahwa akan melakukan bimbingan kelompok ini selama kurang lebih 30 menit. Ada yang keberatan nggak? Enggak. Sebelum kalian datang ke sini berarti tadi sudah izin ya sama guru atau dosennya tadi? Memang lagi kosong. Jadi setelah melakukan bimbingan kelompok ini nanti ada MK lagi? Enggak. Kosong juga, berarti pulang ya Om? Enggak apa-apa ya, berarti kalau misalkan lebih sedikit ya waktunya. Nah, jadi anak-anak mungkin ibu akan menjelaskan lagi ya terkait dengan bimbingan kelompok ini yang kalian mungkin belum ketahui. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini informasi atau penyampaian kalian itu tidak akan dibocorkan. Jadi itu sebagai rahasia di dalam ruang ranah kita di sini ya. Jadi kalau semisal kalian takut nih untuk menyampaikan informasi atau gagasan atau ide pendapat kalian, itu akan ada konsekuensi nantinya. Nanti ibu akan jelasin konsekuensinya di selanjutnya. Selanjutnya juga ibu minta kalian itu untuk aktif, terbuka, karena partisipasi kalian itu sangat berarti sekali ya dalam dinamika kelompok kita ini. Nah, baik, selanjutnya Nana di sini kita akan ada kesepakatan terkait konsekuensi ya. Mungkin anak-anak tuh takut untuk menyampaikan gagasan, informasi karena takut bocor ya rahasia kita. Jadi di sini ibu akan mengajak anak-anak untuk berpendapat. Kalian bisa menyuarakan nih pendapat kalian apabila rahasia kita ini disebarluaskan atau dibocor. Jadi ada punishment atau konsekuensinya. Ada yang ingin berpendapat nggak, Nak? Silakan, Gina. Kalau konsekuensinya bersihin WC selama 1 bulan, gimana Bu? Gimana? Setuju nggak anak-anak semuanya? Setuju aku. Setuju. Kita dengerin dulu ya pendapat teman kita yang satunya lagi. Tadi siapa tadi yang angkat tangan lagi? Saya Bu. Silakan, Wiwit. Kalau konsekuensi menurut Wiwit ini apa Bu? Bersihkan kampus. Bersihin kampus. Iya. Itu berapa lama? 1 tahun? Wih, 1 tahun. Keberatan nggak nih kalian? Nggak apa-apa sih Bu. Kadang-kadang Wajar kalian privasi. ya, betul sih ya. Tadi Sania juga angkat tangan ya, Nak. Ya silakan, apa pendapatnya? Jadi menurut Sania konsekuensinya itu hafalan Al-Quran khatam dalam waktu setengah tahun. Wih, Masya Allah. Ngeri itu Bu. Jadi ada 3 pendapat ya, ada dari Gina, ada dari Wiwit, sama dari Sania. Nah, jadi kesepakatan kita secara bersama-sama milih pendapat siapa nih di antara 3 teman kita tadi? Sania. Khatam Al-Quran ya? Selama setengah tahun ya? Terus Sania. Udah sepakat semua ya? Jadi ini kita udah sepakati bahwa untuk konsekuensi apabila rahasia kita ini dibocorkan atau disebarluaskan itu khatam Al-Quran selama setengah tahun. Tapi kalau dilihat wajah-wajah anak BK ini kayaknya naat semua ya peraturannya ya pastinya. BK kan biasanya tuh nggak ada ya melanggar rahasia, bisa menjaga informasi ya pastinya. Jadi ibu harap kalian tuh aktif semua ya. Bu. Kayaknya di muka kalian loyo-loyo semua, lesu semua gara-gara masih siang ini ya. Udah ngantuk ya? Baru. Kita ngelakuin SBB dulu ya biar kalian jadi semangat lagi, lebih fokus dan konsentrasi ya. Oke.
itu adalah suatu permainan yang dimana itu bisa menambah gairah semangat kalian dan kalian jadi lebih fokus lagi gunanya, lebih konsentrasi. Jadi di sini ibu akan membagikan pulpen. Kita menggunakan pulpen ya. Jadi dua orang ini satu pulpen, ini bertiga ini satu pulpen, ini juga. Nah, ada 3 kata atau rules dari ice breaking kita ini. Yang pertama itu ada sakit, kalian bisa memegang perut seperti ini. Sakit gitu ya. Kedua itu siku, kalian bisa memegang siku kalian. Sikat itu kalian berebut satu pena itu di tengah-tengah. Jadi rebutan ya, Bu? Iya, betul, rebutan ya. Berdiri ya, Bu. Atau kalian berdiri aja ya. Jadi anak-anak, kunci dari permainan atau ice breaking kita ini adalah fokus dan konsentrasi. Bisa diulangi? Fokus dan konsentrasi. Jadi ada 3 rules ya. Ada pada tahu ya tadi ada Ya. sakit kalian bisa pegang perut, siku dan sikat berebut ya. Siapa cepat dia dapat ya. Mau ada punishment nggak? Konsekuensi atau ada yang pemenangnya itu? Kita cari yang kalah aja ya. Yang kalah nyanyi mau? Mau? Atau pantun? Boleh. Pantun aja. Pantun aja ya. Kita mau simulasi dulu atau mau langsung nih? Simulasi. Ayo, kuncinya apa? Fokus dan konsentrasi. Ibu mulai ya. Siku. Siku. Sakit. Sakit. Sikat. Ada yang kalah? Belum ya, ini masih simulasi ya. Ada ya, kalian ini udah jago semua nih. Sikat. Kenapa? Mulai ya. Kita mulai kelas ya. Kalau kalah ada duduk ya. Oke. Siku. Sakit. Sakit. Sikat. Kan bisa dipelajari. Berarti dua yang kalah, Bu. Pantun yang kedua, yang gak sepakat tadi, ayo pantun. Udah semua. Yeay. Ayo kita sama-sama pantun. Ibu izin berbicara. Oke, silakan nggak apa-apa Nak. Gimana kantornya? Kalau kita berdua aja nanti. Ibu boleh nggak berdua? Boleh, kalau berdua boleh. Ibu. Udah siap, udah ada nih pantunnya. Ada. Udah, Bu. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Ibu manis sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya Nak. Baik, anak-anak sudah merasa nyaman, udah siap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Jadi di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok yang mana topiknya itu sudah ibu tetapkan, yakni menciptakan hidup seimbang dan harmonis. Nah, dari hidup seimbang dan harmonis tadi, dari kalimat itu, apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian? Silakan Nak Ipe. Teratur. Seimbang berarti Ayo. selaras. Selaras, betul. Setara. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Betul, sama rata. Kalau harmonis berarti bahagia. Bahagia. Adem ayem. Damai. Betul semua yang dikatakan anak-anak. Jadi hidup yang seimbang dan teratur tadi ya, hidup yang tenang, damai, selaras, teratur, bisa mengatur, bisa menyesuaikan lah ya, bisa membagi waktu yang sama rata, tidak ada yang besar atau kecil, jadi sama rata. Jadi hidupnya itu bahagia, senang, tidak ada kesedihan lah ya, yang artinya. Sebelumnya nanti ibu akan membagikan LKPD, di mana ini kalian akan mencatat informasi-informasi yang sudah ibu sampaikan nanti pada saat materi kita sudah dimulai ya. Silakan Nak. Satu persatu ya. Nah, kertas LKPD-nya udah ibu kasih. Jadi kalian siapkan pena ya untuk menulis, mencatat hal-hal informasi yang penting nantinya ya. Oke, Nana, biar kalian lebih paham lagi, lebih tahu lagi terkait dengan materi ini, ibu sudah menyiapkan media dalam bentuk game. Jadi di sini ibu sudah menyiapkan ular tangga ya. Di atas bisa banget.
bosan atau belajar dengan media seperti ini? Belum ya? Jadi baru pertama ya? Iya. Seru nih, jadi kita coba ya. Dari sini ya. Nah, jadi di sini gua akan membagi beberapa ini buah ini. Ini silakan kasih ke teman-teman sebenarnya. Nah, jadi cara memainkan media ini, ibu akan menguncang, terus nanti akan keluarkan angka dari dadu ini. Lalu kalau misal ibu menguncang 2, nah yang dari si Gina ini akan bermain. Poinnya 1, 2. Pokoknya kalau misal dapat dari pilih kartu, ini akan dapat kartu ini, lalu ibu bacakan pertanyaan dan ibu bertanya kepada kalian pertanyaan tersebut. Siapa yang bisa jawab ya kalian jawab. Jadi di sini tuh tidak diminta kalian untuk benar karena tidak ada yang salah. Jadi ibu menghargai pendapat kalian dan kalian juga jangan takut atau sungkan untuk menyampaikan ide atau gagasan dari pandangan kalian sendiri ya. Bisa dipahami ya atau ada yang ingin ditanyain? Bisa ya. Baik anak-anak, ibu sudah menjelaskan ya tadi terkait dengan permainan media belajar ulang tangga ini. Sebelumnya anak-anak bisa maju nak biar bisa mudah untuk jangkau ulang tangganya. Dimulai dari sebelah mana nih? Kanan ibu atau kiri? Kiri ya, dari Gina berarti ya. Kita mulai ya, ibu puncang dulu ya untuk Gina. Nah, 1, 2, 3, kosong ya. Sekarang Wiwit. 1. Berarti nggak bergerak ya. 3. 1, 2, 3. Nah, ayo Juwita kamu pilih kartu. Semangat 1. Yang mana nih? Baca ya, nanti kalau misal yang bisa dijawab langsung. Bagaimana perasaan kalian ketika hidup terasa tidak harmonis? Nah, bagaimana perasaan kita kalau hidup tidak harmonis? Sedih, Bu. Sedih. Sedih, hampa. Terus? Kayak hidup itu cuma ngalur aja. Pernah ya itu merasakan hidup yang tidak harmonis? Iya. Nah, yang lainnya ada yang pernah juga? Siapa tahu ada yang ingin berpendapat lagi gitu. Pernah juga nih. Tapi hampir sama sih jawabannya. Kita sedih, kecewa, hampa. Itu biasanya itu penyebabnya kenapa itu? Habis putus ya? Iya sih Bu. Kalau aku enggak Bu. Keluarga. Keluarga. Nanti kita lanjut ke konseling pribadi aja ya, biar individual ya. Sania 1. Usir nggak? Nah, IP-nya 6. Nah, di sini dia. Sama dong. Kalian masih lesu ya? Sama Bu. Nah, ya Bu. 3. Tiga. Tiga berarti harus pilih satu ya. Jatuh Juwita. Enggak. Apa tuh? Baca ya soalnya yang keras. Jadi pertanyaannya, apa faktor yang biasanya membuat hidup kalian tidak seimbang? Apa tuh faktor dari Tifa yang pernah ngerasain? Biasanya sih karena kecapean ya Bu. Karena kalau kuliah ini kan kadang pulang sore, terus juga banyak tugas, jadi ya capek banget gitu. Terus pas malamnya itu pasti begadang karena ngerjain tugas itu. Jadi tidak bisa mengatur ya dari waktu untuk istirahat sama belajar, jadi itu tidak seimbang ya. Tadi Tifa udah jawab. Nah, yang lain ada nggak yang mau berpendapat juga dari pengalaman kalian? Ya, Sama kayak Tifa Bu, kalau karena kecapean tuh mungkin ikut organisasi sama banyak tugas, jadi tuh kecapean dan keteteran, jadi kayak amburadul aja. Jadi sulit ya masih membagi waktu, belum bisa manage lah ya. Memang itu sangat berpengaruh sekali ya pada kehidupan kita menjadi yang tidak seimbang, dimana kita akan jadi capek, kemudian malas untuk melakukan apapun. Pokoknya kita menjadi lesu, lemes, dan berkomunikasi atau bersosialisasi juga pasti bakalan jadi turun ya moodnya, nggak mau diganggu karena dari kecapean tadi ya salah satunya. Kita lanjut ya dari Gina ya. Nah, 5 Gina. Itu ya.
seimbang. Contoh akademik, istirahat, ibadah, hobi, dan lain-lain. Kalian juga bisa berpendapat ya dari pengalaman kalian. Menurut Gina, bagian hidup yang sudah seimbang di hidup aku itu Ayo apa? Pikir-pikir. akademik seimbang, istirahat agak kurang, ibadah alhamdulillah, hobi sudah seimbang, keluarga alhamdulillah. Jadi kalau digabung di antara istirahat, belajar dan sebagainya itu seimbang semua rata atau gimana? Ada yang masih naik rendah? Rata. Udah tidak terbebani ya, udah benar-benar bagus gitu ya, seimbang. Iya, alhamdulillah. Kita lanjut ya, dadunya lagi. Iya. 3, coba Wiwit ya. Wiwit, 3. Warna merah tadi ya. Dua, tiga. Pilih kartu. Pilih kartu. Gimana ya? Aku Yang besar biasanya tuh dikit loh soalnya. aku TikTok. Wah, aku dapat pertanyaan bagian mana yang belum seimbang, Ibu? Nah, apa Wiwit? Ya, bagian mana yang belum seimbang? Mungkin akademik udah seimbang. Paling hobi sih, Bu. Hobi. Kenapa hobinya? Soalnya kan sekarang agak keterbatasan waktu sih dengan hobi. Tadi kan Wiwit hobinya itu traveling. Tapi kalau minat-minat jadwal kuliah yang mepet sekarang kayaknya sulit, Bu, kalau untuk traveling itu. Makanya kayaknya belum seimbang di sini hobi. Jadi sulit ya karena terlalu over untuk Iya. kuliah. Jadi nggak ada waktu lagi ya untuk traveling. Iya. Yang lainnya ada silakan ya. Mungkin kalau ininya di ibadah sih, Bu. Kalau karena kuliah kan biasanya sampai sore, jadi asar sama zuhurnya tuh kadang kelewat, kalau nggak sempet gitu, Bu. Oh, gitu. Jadi kalau Seimbang. kurang seimbang ya ibadahnya berarti ya. Yang lain udah seimbang semua. Sama kayak Ibadah. Wiwi tadi beribadah udah seimbang ya? Alhamdulillah, Bu. Gina? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang di P 2. Satu, Dua. Nah, pilih kartu. Oh iya. IP harus pilih kartu lagi nih. Jadi P, apa tuh? Kalian boleh catat ya Di P. yang mana ya? informasi atau pendapat dari teman kalian. Bisa aja. Menurut kalian, apa dampak jangka panjang jika hidup tidak seimbang? Nah, ini kalian harus berpendapat satu persatu berarti karena kalian ya semuanya. Jadi siapa dulu nih yang bersedia berpendapat? Silakan di P. Menurut saya, Bu, kalau hidup kita tidak seimbang tuh kayak semuanya tuh nyalur ke yang lain tuh jadi nggak teratur gitu, Bu. Iya, betul. Hidupnya tuh kayak di kuliah jadi tugas-tugas tuh kayak nggak teratur, misalnya ikut organisasi, terus ibadahnya juga kayak acak-acakan, Bu. Gitu. Jadi hampa ya. Berantakan, Hambar. Bu. Kacau. Silakan Gina. Kalau menurut Gina, kalau hidup nggak seimbang itu akan mengalami kesulitan Kesulitan dalam hal dalam semua hal. semua hal. Kalau nggak seimbang. Ada pernah mengalami seperti itu? Dulu pernah, Nah, sekarang alhamdulillah. berarti sekarang udah mulai seimbang lah ya. Kalau Wiwi dari tadi berpikir kayaknya lebih banyak. Oke, tadi pertanyaannya dampak yang kepanjang kalau kehidupan tidak seimbang. Iya. Kalau menurut gue sih, Bu, kalau kita tidak kehidupan kita tidak seimbang itu dampaknya itu mungkin bingung, Bu, akan memprioritas ke hal yang apa saja dulu. Kayak misal hobi, terus sama traveling nggak seimbang. Jadi kayaknya bingung, Bu. Apakah aku harus memprioritas ke hobi dulu atau harus memprioritaskan ke hal yang lain dulu gitu. Ya. Jadi bingung untuk memprioritaskan. Masih bimbang. Iya, memprioritaskan akan hal yang penting apa dulu. Baik. Yang lain ada lagi nggak, Nak? Sudah. Sudah, Bu. Semuanya harus semangat dong. Tepuk tangan dulu untuk kita. Semangat, Ibu. Udah mau selesai nih. Udah mau selesai ya. Siapa nih yang menangnya nih? Lanjut. Gina 3. 1, 2, 3. Karena kan sudah ada yang menang, jadi udah selesai berarti ya permainan ini ya, udah tuntas ya. Tapi
tanyain ke kalian nih. Di sini ibu buka sendiri aja lah ya pertanyaannya. Bagaimana cara kalian biasanya itu mengatur waktu sehari-hari? Apakah sudah efektif nih sekarang? Apalagi kalian udah semester berapa? 2 ya? Iya. Gimana? Udah efektif belum nih mengatur kehidupan sehari-hari? Apalagi posisinya merantau, silakan Nak. Kalau aku kayaknya belum Belum efektif bisa mengatur ya? Heeh. Kenapa alasannya? Soalnya kayak kan kuliah tuh jam 7.15 ya Bu. Ya. Menurut Nia itu tuh masih kebagian banget Bu. Jadi pasti bangun tidur langsung siap-siap untuk kuliah. Biasanya nggak makan, Oh. terus kosan juga nggak diberesin dulu, langsung berangkat aja. Yang penting nggak telat ke sekolah, ke kampus. Iya. Emang biasanya Nia itu bangun jam berapa? Biasanya biasanya kalau habis subuhan tidur lagi Bu. Boleh. Nah, kalau mau kasih saran boleh ya Nak ke teman kalian yang punya permasalahan tadi. Tadi faktor tadi kata dia tadi Dia kurang efektif. kurang efektif dalam Mengatur waktu hari. Oke, mungkin kita berbagi sharing pengalaman ya. Kalau dari sendiri sih biar bisa efektif waktu itu pertama mungkin dari niatnya itu memiliki kesadaran diri bahwasanya besok aku mau kuliah, berarti dari niatnya udah ada planning gitu, bangun pagi. Terus kalau bangun pagi itu misal kayaknya 7.15, berarti dari niatnya bangun jam 5. Terus sudah bangun itu mandi Pak, boleh langsung mandi, terus makan, terus siap sarapan, terus sholat. Nah, memanfaatkan waktu ketika niat bangun pagi itu. Terus kalau bisa malam-malam itu jangan tidur begadang, maksudnya itu jangan tidur malam. Kalau niatnya aja tidur malam, nanti besoknya kesiangan. Jadi diusahakan yang itu udah ada planning. Aku mau tidur cepet nih biar aku bisa datang pagi, terus biar aku bisa sempet masak sarapan. Jadi aku nggak kelaparan lagi di kampus. Yang lainnya gimana? Saya mau ngasih saran Bu. Silakan Nak. Mungkin untuk Nia bisa buat kayak di buku itu jurnal harian gitu, Oh, pagi iya. jam ini ngapain, jam ini ngapain, malamnya tuh sebelum pagi ini dia harus ngapain gitu. Jadi biar teratur di planning. Ya, di planning lah ya. Iya. Bisa diterima ya Nia ya saran-saran dari teman-teman tadi. Makasih ya. Oke. Tepuk tangan dulu untuk diri kita. Jadi tadi Ibu sudah memberikan LKPD ya, anak-anak sudah mencatat juga poin-poin penting. Nah di sini kita sudah di penghujung bimbingan kelompok. Ibu ingin meminta kalian ada beberapa anak untuk menyimpulkan dari hasil diskusi bimbingan kelompok kita dengan materi menciptakan hidup seimbang dan harmonis. Siapa yang ingin menyimpulkan Nak dari pembahasan kita? Saya Bu. Siapa nih duluan? Berita ya? Silakan Nak. Jadi kesimpulan kita hari ini Bu tentang keseimbangan hidup. Hidup kita jadi tenang, damai, bahagia, tidak ada masalah dengan orang lain. Terus hidup kita juga bisa memanajemen waktunya juga. Bisa mengatur lah ya. Sania? Jadi menurut Sania, izin Bu menambah jawaban dari kesimpulan dari Juwita. Menurut Sania itu keseimbangan hidup kondisi ketika seseorang mampu menata dan mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti keluarga, kesehatan dan hubungan sosial yang tenang, damai, aman dan tidak ada masalah. Mungkin itu Bu kesimpulannya. Betul sekali ya pendapat dari anak-anak. Jadi keseimbangan hidup dan harmonis itu adalah cara kita bisa mengatur atau memanage antara bagian dari hobi kita tadi, terus istirahat, keluarga, terus akademik, beribadah, itu sama, seimbang. Jadi tidak ada yang kurang, tidak ada yang terlalu berlebihan. Karena kalau yang terlalu berlebihan itu tidak baik lah ya, yang kurang juga tidak baik. Jadi pas, sama rata. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita bisa mencintai diri kita terlebih dahulu. Nomor satu, menomorsatukan diri kita, jangan menomorsatukan diri orang lain. Karena kan ada nih beberapa tipe anak yang dia tuh nggak keenakan, jadi menomorsatukan diri orang lain dibandingkan diri dia sendiri kan. Kemudian selanjutnya kalian juga bisa memulai hal kecil itu dengan berhubungan sosial dengan baik atau interaksi sosial dengan baik dengan orang lain. Kemudian juga kalian bisa melakukan hal-hal yang positif. Pokoknya itu adalah kunci dari hidup yang seimbang dan harmonis. Bisa dipahami sampai saat Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Baik.
Nah, selanjutnya nih, Ibu mau nanya nih sama kalian. Ibu mau tahu perasaan dan kesan kalian setelah melakukan bimbingan kelompok ini gimana? Siapa yang? Wah, semuanya nih. Iya. Dari sebelah kanan Ibu ya. Oke. Kesan dan kesan hari ini sangat amat seru, terus juga mengerti tentang keseimbangan itu yang teratur, yang sama rata begitu Ibu. Seru banget pokoknya. Apalagi ya. ice breaking tadi seru. Kalau Nia? Kalau menurut Nia, tentunya senang, seru, terus bermanfaat banget untuk Nia. Apalagi tadi juga dapet saran-saran dan masukan dari teman-teman. Kalau Dipe? Menurut saya Bu sangat terbantu dengan bimbingan ini dan asik banget. Asik ya. Kalau dari Sania itu Bu, mungkin ini pertama kali ikut bimbingan kelompok dan itu sangat seru banget dan sangat rekomen untuk bimbingan kelompokan lagi. Selanjutnya ya, kalau Juwita? Kalau saya Bu sama seperti teman-teman lain, ya pastinya itu seru dan juga membantu juga untuk di kehidupan sehari-hari. Oke Bu, kalau menurut Wiwit untuk kesannya bimbingan kelompok ini karena Wiwit first time ikut bimbingan kelompok ini, jadi sangat seru banget Bu. Seru ya. Terus kayak rupanya asik juga ya, karena kemarin tuh kayak pernah sih lihat temen yang bimbingan kelompok tuh kayak tegang banget gitu, Monoton Bu. gitu ya. Monoton. Tapi kalau udah dijalani, wah kayaknya seru banget. Apalagi ibunya ibu keren juga yang jadi ininya konselornya, jadi lebih seru lagi. Terus kalau untuk pesannya mungkin nanti boleh lah Bu diadakan lagi bimbingan kelompok. Boleh. Karena Dua ya, Bu? bikin kayak Iya. ikut nagih banget Bu. Boleh, nanti kita akan ngadain BKP lagi ya. Makin Kalau dari Gina yang pastinya sama seperti teman-teman tadi asik banget. Jadi kalian sudah mengungkapkan perasaan dan kesan, jadi lebih banyak kayak seru, luar biasa ya. Semoga kalian bisa melakukan bimbingan kelompok lagi ya, bertemu sama Ibu untuk kedepannya. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada angket kepuasan atau penilaian. Jadi Ibu minta kalian mengisi skor penilaian ini. Ini ada angket, kalian bisa centang, kayak ini sesuai skor penilaian dari kepuasan kalian melakukan BKP hari ini ya. Ini diisi dengan jujur, nanti Ibu kumpulkan. Ibu beri waktu kurang lebih 2 menit lah ya. Kalau sudah, nggak apa-apa kumpul aja ya. Nanti bilang sama Ibu. Sudah di DP? Wih. DP baca nggak nih? Baca dong. Baca. Wih, namanya Nagifa. Buat ini nggak? LKPD-nya untuk kalian aja, untuk Simpan. Iya. Udah semua ya? Yang lainnya belum nih? Gak apa-apa, ini aja. Aku juga udah. Wih, udah semua nih? Udah semua ya? Udah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi secara aktif, terbuka, mau menyampaikan gagasan ide kalian. Karena di sini nih kalian tuh tidak ada yang salah ya, jadi benar semua. Kita menghargai semua pendapat kalian. Di sini kita menambah ilmu bareng, terus juga bermanfaat. Semoga ini kita bisa lakukan bimbingan kelompok selanjutnya dengan materi yang baru. Jadi mana dengan jiwa yang semangat yang baru lagi, jangan loyo lagi ya. Mungkin karena ini udah mau sore ya, udah jam-jam capek, jam-jam rawan ya. Kita akhiri ya pertemuan ini dengan doa. Siapa nak yang sukarela untuk memimpin doa? Baik, sebelum kita menutupi bimbingan kelompok pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Asanya sudah memimpin doa, dan terima kasih juga kepada anak-anak semuanya sudah semangat ya, sudah hadir ya. Tidak lupa Ibu pokoknya mengucapkan terima kasih yang banyak sekali ya. Ibu akan memberi satu pesan yang penting nih kepada kalian untuk agar hidup kalian itu menjadi lebih bahagia, bermakna, yang berarti ya dari materi kita. Jadi kalian pokoknya harus menomorsatukan diri kalian ya. Jangan menomorsatukan yang lain. Pokoknya kalian harus menomorsatukan diri kalian. Terus tuh beribadah jangan lupa, keluarga. Terus juga kalian juga harus berinteraksi atau menciptakan hubungan sosial dengan orang lain itu yang baik. Jangan banyak musuh ya, karena itu akan terbebani. Satu musuh itu bisa menjadi pemicu banyak banget. Jadi kayak hidup kita menjadi lebih gak damai, terus juga gak tenang, gak seimbang, gak harmoni.
pertemuan kita keluar ruangannya dengan nyanyi lagu sayonara gimana? Boleh.